Hahaha, entah apa yang lucu pada diriku. Sampai Kak Rian dan Kak Agam tertawa lepas seusai mendengar celotehanku. Laki-laki memang suka nggak jelas gitu ya. Heran, kenapa ketawa? Tanyaku geram. Nggak apa-apa dek, kamu lucu. Udah deh manyunnya, nanti cantiknya ilang loh. Ucapan Kak Rian sukses membuatku terbelalak dan malu beribu malu. Wajahku sudah bisa kupastikan memerah semerah tomat matang. Aku dibuat salah tingkah karena di UKS masih banyak dewan yang sedang menjaga Riri. Tak mungkin jika mereka tak bisa mendengar perbincangan kami, bukan? Astaga, jelas saja, gara-gara mendengar perbincangan kami beberapa dewan yang ada di sana mencuri-curi pandang menoleh ke arahku. Ngalamat banyak yang kepo ini mah. Ica, teriakan Rahma menembus gendang telingaku. Oh my god, panjang urusan pasti. Kamu nggak apa-apa. Aku dengar tadi ada insiden, kamu diserang Riri. Ada apa sebenarnya? Tanya Rahma yang masih mengenakan seragam pramuka yang tampak sangat kotor. Mandi lumpur di mana kamu, Ma? Ini. Astaga. Tanyaku tanpa menjawab pertanyaan Rahma. Aku tak mau dia terlalu kepo dengan kejadian tadi. Yang ada dia akan melontarkan ribuan pertanyaan berulang kali. Aku pasti akan dibuatnya pusing 7 keliling. Enak aja, memangnya aku kebo, mandi lumpur. Ucapnya dengan bibir yang dimanyunkan. Sontak membuat semua orang yang ada di sana tertawa mendengar jawaban Rahma. Ya lagian ini lihat kotor banget. Jawabku, kuperlihatkan bagian pakaiannya yang kotor penuh dengan lumpur. Ini namanya totalitas tanpa batas. Nyuruh adik kelas merangkak malah disuruh nyontohin dulu. Mana begonya aku mau aja lagi disuruh nyontohin. Asem banget, ujarnya lagi dengan begitu polosnya. Aku menganga tak percaya. Apa temanku ini sebegitu polosnya? Kami semua tertawa untuk yang kedua kalinya gara-gara Rahma. Terus kenapa kamu mau? Ya jangan maulah, Ma. Ucapku. Rahma tak menjawab. Dia hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil tersenyum kuda. Hehe iya juga ya, ujar Rahma. Ya sudah kalian istirahat saja sana. Bersihkan diri kalian. Terus jangan lupa makan, sholat sudah sore. Setelah ini apel penutupan kan? Ucap Kak Agam. Kami mengangguk. Kak Agam membantu Kak Rian bangkit. Aku dan Rahma langsung mandi dan setelah itu makan istirahat. Kak Ica. Suara Nining terdengar sangat lesu. Kenapa lagi nih hantu satu? Sejak pagi ngilang, balik-balik lemes begini. Kenapa kamu Ning? Lemes banget, belum dicharger tenaganya. Tanyaku yang masih menunggu Rahma mandi di dalam. Karena kamar mandi yang kosong tinggal satu, alhasil aku dan Rahma harus masuk dan menggunakan kamar mandi ini secara bergantian. Capek Kak, rengek Nining. Aku hampir tak bisa berkata-kata. Hantu mana yang bisa bilang capek? Sepertinya cuma Nining. Memangnya kamu ngapain? Kok bisa capek? Tanyaku sekenanya. Lumayanlah, dengan adanya Nining, aku tidak sendirian di kamar mandi ini. Ya meskipun beberapa sosok kadang suka seliweran, tapi karena aku sudah terbiasa, mereka semua tidak berani mendekat ke arahku. Hanya Nining yang aku perbolehkan untuk mendekat. Tadi Nining nyangkut Kak. Nining nyobain jaring laba-laba itu loh, bisa naik, tapi pas udah di atas Nining nggak bisa turun. Mana nggak ada yang mau bantuin Nining lagi. Kesel, ujarnya. Aku sebenarnya kasihan dengan Nining. Namun karena aku berpikir dia itu hantu, harusnya tidak merasakan lelah seperti layaknya manusia, aku ingin tertawa, namun masih aku tahan. Daripada aku disangka gila nantinya. Halang rintang. Maksud kamu Ning? Ujarku masih terkekeh mendengar kejujuran dari Nining. Iya kali. Ujarnya cuek dan langsung pergi begitu saja meninggalkanku. Bukannya kesal, tapi Nining malah semakin terlihat menggemaskan di mataku. Nining, oh Nining. Sudah Ca, sana gantian. Terlihat Rahma keluar dari kamar mandi. Aku langsung menggantikannya masuk. Selepas istirahat bersih-bersih isyoma, dilanjutkan apel penutupan. Syukurlah kali ini berjalan tanpa kendala hingga acara selesai dan dibubarkan. Semua orang sudah berdatangan menjemput adik, kakak, anak, atau saudara mereka yang ikut perkemahan ini. Capek banget rasanya.
Aku merebahkan tubuhku di ruang keluarga. Tas ransel yang ku bawa ku hempaskan di sembarang tempat. Begitu juga sepatuku, aku tak lagi memperdulikan aku masih memakainya hingga di dalam rumah. Aku hanya ingin merebahkan tubuhku saat ini. Nyaman sekali. Maafin Ica ya Bude, nanti Ica bantuin nyapu deh. Hehe. Dek, bersih-bersih dulu, lalu istirahat, ucap Kak Agam membangunkanku saat hampir saja mataku terpejam. Hehe, siap bos, ucapku. Ku sambar ranselku, dan ku tenteng masuk ke dalam kamarku yang berada di lantai 2. Segera bebersih dan istirahat. Dek, kamu sudah bangun. Dek, terdengar jelas panggilan Kak Agam berulang kali memanggil namaku. Namun mataku sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Kak Agam. Dek, bangun, dek, sholat maghrib dulu yuk, ujarnya. Di mana Kak Agam? Aku ingin sekali berteriak, namun lidahku begitu keluh. Dek, astagfirullahaladzim, dek, bangun dek, ucap Kak Agam. Bangun. Apa aku masih tertidur? Tapi bagaimana bisa aku mendengar Kak Agam? Tapi aku sama sekali tidak tahu di mana Kak Agam. Ada apa Gam? Terdengar samar-samar suara Bude Tita. Ya Allah, Gam, demam tinggi. Cepat kita ke rumah sakit. Bude panggil pademu dulu buat siapin mobil, ujarnya. Terdengar langkah kaki yang semakin menjauh. Aku buka mataku, kali ini aku benar-benar tidak tahu di mana aku sekarang. Banyak ilalang tumbuh setinggi pinggang di sekitarku. Oh, aku merintih saat ada sesuatu yang menggigit kakiku. Astagfirullahaladzim, ular. Ular itu melihat ke arahku sekilas dan langsung pergi begitu saja. Selepas kepergian ular itu, hawa dingin menyeruak. Tanganku menjadi sangat dingin, namun aku sama sekali tak merasakan kedinginan. Bekas gigitan ular di kakiku juga langsung kering begitu saja. Ada apa sebenarnya ini? Aku tak merasakan sakit sedikit pun atau racun dari bisa ular memang belum menyebar ke seluruh tubuhku. Namun anehnya, aku sama sekali tak merasa khawatir dengan kejadian ini dan terus berjalan mengikuti kata hatiku. Semakin berjalan ilalang semakin rendah. Kini hanya setinggi lutut saja. Lahan ilalang yang sebelumnya kulihat berganti menjadi taman bunga yang sangat indah. Mungkinkah ini surga? Ini di mana? Batinku. Kulihat kanan kiri, namun tak ada seorang pun di sini. Kakiku terus melangkah hingga pada akhirnya aku menemukan satu pintu besar yang berdiri menjulang sangat tinggi. Pintu apa ini? Kenapa besar sekali? Tanganku memegang kenop pintu, mencoba membuka pintu di hadapanku. Cahaya silau datang dari balik pintu itu setelah aku berhasil membukanya, membuatku memejamkan mata secara otomatis karena tak tahan dengan silaunya.